Pak Jokowi memperlihatkan pada kita semua bahwa Indonesia memang hebat, Indonesia maju dan membanggakan. Itulah yang PSI sebut sebagai Jokowisme. Jokowi is me, Jokowi is PSI. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bung kameramen kelihatan cerah bener nih, ada apa? Alhamdulillah Bung Alfian ya, harus selalu bahagia Bung Alfian. Nah Bung Alfian, ini ada berita dari Detik News 13 Mei 2023. Judulnya Bung Alfian, PKS anggap langkah PSI gaungkan Jokowiisme berlebihan dan berbahaya. Sedikit saya bacakan beritanya. PSI menggaungkan gagasan Jokowiisme yang berasal dari sosok Jokowi atau Presiden Jokowi. PKS menganggap gagasan tersebut berlebihan dan berbahaya. Kebesaran seorang pemimpin tidak dinilai di zamannya. Bahaya jika ada pujian berlebihan pada pemimpin yang berkuasa. Menurut Mardani Alisera, gagasan Jokowiisme bisa memunculkan kecenderungan yang absolut sebab membenarkan semua kebijakan. Dia mengatakan di era demokrasi saat ini semuanya perlu diperkuat dengan cara dikontrol dan menjaga keseimbangan. Bisa muncul kecenderungan absolut membenarkan semua kebijakan, padahal di alam demokrasi kita perlu diperkuat check and balance, langkah yang berbahaya. Bagaimana respon awalnya Bung Alfian? Yang dikenal di luas Marxisme, komunisme, ya kan, kapitalisme, Soekarnoisme, dan orang-orang itu disematkan namanya kalau udah mati. Nah, iya, maksudnya orang yang udah kagak ada, maksudnya gitu, pemirsa. Yang orang yang udah nggak ada baru muncul. Nih orang yang udah ada, yang jadi masalah sebenarnya bukan yang bersangkutan. Yang menyematkan itu mungkin karena belum balik kali ya, belum balik. Ya, belum sampai umur, belum cukup umur. Jadi saya pikir ini penting buat pemirsa. Makanya kalau baru belajar jangan ambil bikin fatwa, ya jangan bikin rumusan, bikin teori, sekolah dulu yang bener dah, belajar lagi gitu kan, baca lagi. Jadi yang jelas istilah Jokowiisme ini menurut saya jadi akan menimbulkan degradasi terhadap yang bersangkutan. Maka Pak Jokowi menurut saya segera menegur orang itu untuk mencabut omongannya karena tidak menguntungkan buat diri beliau. Begitu respon awal saya. Iya, satu sisi berarti ngedoain beliau cepat meninggal dong Bung Alfian. Iyalah. Nah Bung Alfian, mungkin PSI ini capernya belum direspon Bung Alfian oleh rezim. Karena kan kalau kita ingat dulu yang duluan menggaungkan Ganjar jadi presiden kan adalah dari PSI Bung Alfian. Maksudnya dia pengen lah ya walaupun dia nggak punya kursi gitu. Tapi kan ditegur sama Banteng, akhirnya dia ngalah. Dan sekarang dia bawa Jokowiisme ini supaya menurut saya biar dinotis lah Bung Alfian oleh pemerintah. Ya minimal dapat kursi menteri lah si Grace. Nah Bung Alfian, apa itu gagasan Jokowiisme? Gagasan Jokowiisme diunggah PSI di akun media sosial mereka pada Jumat 12 Mei 2023 dengan keterangan bahwa Jokowiisme adalah sebuah paham progresivitas Indonesia menuju sebuah negara bangsa yang maju, berkeadilan dan berdaulat dalam makna yang sesungguhnya. Wasekjen PSI Dedek Prayudi lebih lanjut mengajak seluruh pendukung Jokowi untuk menggemakan sebuah paham yang disebut Jokowiisme. PSI menjelaskan maksud Jokowiisme yang digemakan tersebut. Jokowiisme adalah sebuah paham progresivitas Indonesia menuju sebuah negara bangsa yang maju, berkeadilan dan berdaulat dalam makna yang sesungguhnya. Wah, padahal utangnya nambah terus. Gimana Bang? Iya, saya mungkin minta balik ya sama siapa sih Dede ya. Dede. Mas Dede mau tanya dong, apa bedanya Jokowiisme dengan komunisme gitu ya. Nanya aja nanya, siapa tahu saya dapat ilmu baru gitu iya, kan. betul. Ya itu tolong diterangkan. Jadi kalau
menurut hemat saya, ini akhirnya nih bocah-bocah jadi sering sekali berpenampakan. Berpolitik itu kan berarti kita memberikan tawaran-tawaran solusi dalam pola-pola pengelolaan kekuasaan dan ketatanegaraan. Iya. Artinya saya ingin mengajak kepada masyarakat semua, kita memang melihat PSI ini adalah sebuah kumpulan orang yang punya kecepatan mengambil keputusan ketika dia mendeklar Pak Ganjar Pranowo jadi presiden. Tapi kan kemudian kalau bahasa Betawi kagak diaku sama PDIP kan gitu. Kata PDIP bilang lu siapa tong, ya kan digituin kan kelihatan begitu. Jadi ini nggak diaku, ini sebenarnya betul dia kehilangan orientasi gitu. Mungkin karena masih puber gitu ya. Cinta bertepuk sebelah tangan. Ini udah kesian banget nih bocah ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, belajar lagi ya Neng ya, Tong ya, belajar lagi. Mudah-mudahan Jokowisme ini menjadi sesuatu yang jadi renungan buat kita. Ada apa kok bicara, dan itu resmi ya. Jadi kan dia secara resmi, berarti hasil musyawarah yang outputnya adalah melansir Jokowisme. Nah itu perlu ditelusuri itu. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu baru, pengetahuan buat kita. Yang jelas kalau saya mau numpang nanya majunya kemana, adilnya mana, ya ini kan yang maju siapa, yang adil siapa. Ada juga BBM 14 kali naik. Ya, jadi banyak sekali yang membuat kita bertanya-tanya. Nanti nggak baca koran bang, ya kan jadi aneh. Iya gitu. bener ya. Nggak lihat berita, orang yang penuh dengan kontradiksionis, orang penuh dengan antagonistik ya. Yang jelas itu kita punya temuan-temuan yang ya antara menyedihkan, menggelikan, dan yang memilih diam lah, karena kelihatannya diam itu ya lebih baik daripada bermasalah gitu ya. Mungkin kira-kira gitu. Sekali lagi ini bagian yang tidak baik untuk diteruskan. Iya, Bung Alfian, berarti berarti Bung Alfian juga menganggap hal ini menjadi berbahaya ya Bung Alfian, karena kita seolah dipaksa untuk menganggap yang sebetulnya belum tentu bikin maju, belum tentu bikin berkeadilan, belum tentu bikin berdaulat, tapi kita dipaksa, ini bikin maju loh, bikin berdaulat loh. Orang pembantaian kilometer 50 aja belum selesai, gimana ujungnya? Kemudian banyak lagi hal-hal lain, dan korupsi terus merajalela, apalagi dari teman terdekatnya Bung Alfian. Yang paling parah kan maling bansos itu, Bung Alfian. Bayangin orang lagi tersiksa, dimaling duitnya. Itu kan lucu sekali. Nah Bung Alfian, ya memang sebetulnya ini perlu nggak perlu untuk direspon, tapi ketika PKS merespon ini artinya kan ini dikhawatirkan Bung Alfian, menurut saya ditelan mentah-mentah oleh anak muda kita Bung Alfian. Oh Pak Jokowi ini bikin maju begini-begini. Jadi Bung Alfian, apa pesan Bung Alfian sebelum nanti Bung Alfian di akhir sesi, bagaimana agar anak muda itu bisa lebih jernih melihat sesuatu? Ya bahasanya tidak kita melihat benci pada Jokowinya, tidak kita melihat, tapi realistis saja. Bagaimana Bung Alfian? Yang pertama, apa yang sedang kita bincangkan merupakan upaya untuk membangun kultus individu. Kalau kultus individu itu dalam bahasa Islam, dia telah membatalkan syahadatul Rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu konkret itu. Jadi kalau ada orang menganggap, kan ada pidato salah satu orangnya, seorang perempuan. Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno? Sebenarnya kalau ditanya lagi, hebat mana? Nabi Muhammad atau titik-titik. Nah, itu kan kira-kira juga. Kultus individu itu ada sikap yang menundukkan atau menenggelamkan rasionalitas. Menenggelamkan logika waras. Menenggelamkan rasa objektif terhadap sesuatu. Sementara kalau orang Islam, orang yang beriman mencintai Rasulullah itu sudah ada garansi dari Allah. Akhlaknya, ibadahnya, kejujurannya, keamanahannya, pola hidupnya, gaya hidupnya, cara berpikirnya. Jadi untuk yang pertama itu. Nah yang kedua, kita membutuhkan sebenarnya keteladanan. Jadi keteladanan itu bentuk-bentuk yang harus ditampilkan dalam bentuk kesesuaian antara yang diomongkan dengan yang dilakukan. Betulkah pembiayaan kereta cepat tidak menggunakan APBN? Yang jelas bicara Jokowiisme ini menurut saya cukuplah sampai di sini. Iya Bung Alfian.
memang ya mungkin dia lucu-lucuan juga atau seru-seruan juga atau biar itu Bung Alfian dianggap berjasa udah menjaga nama baik Jokowi. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, saya khawatir Bung Alfian kan PDIP walaupun dia nggak nganggap PSI, dia kan suka ikut-ikutan yang dimau PSI juga Bung Alfian. Seperti Ganjar tadi kan. Oh, iya. Kemudian PSI bikin Jokowisme, ntar PDIP pengen juga lagi Megawati-isme, iya. Puan-isme. Karena dianggap bikin memajukan DPR tuh si Puan, misalkan begitu. Nah mungkin untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, apa sih Bung Alfian nasihat Bung Alfian agar kita mengulang kembali lah kalimat Bung Alfian, agar kita itu tidak mudah Bung Alfian mengkultuskan seseorang. Bagaimanapun Jokowi bagi mereka banyak kelebihan, kan kalau dari oposisi kita juga menyoroti banyak kekurangan yang sebetulnya fatal untuk negeri kita Bung Alfian, yang Bung Alfian sampaikan tadi, membangun kereta cepat, IKN gitu-gitu kan, kita nggak tahu tuh kapan masalah besarnya akan muncul dan kapan jebakan utang itu benar-benar sangat menjerat negara kita. Silakan Bung Alfian. Ya, yang pertama, orang-orang seperti itu orang yang tidak mempunyai self confidence. Maka pesan pertama adalah menjadi diri sendiri itu penting. Betul. Jadilah diri sendiri sehingga kau tahu kau ada di mana. Jadilah diri sendiri sehingga kau tahu diri. Jadilah diri sendiri kau memahami jati diri. Yang kedua adalah kemandirian. Kemandirian dalam berbagai urusan termasuk dalam kemandirian dalam mengambil keputusan yang akan memberikan proses-proses lanjutan berupa edukasi. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah yang ketiga, visi. Biasakan menjadi seorang anak muda, pemuda, remaja, atau generasi muda, generasi pelanjut, itu ada proyeksi visionernya. Kalau ini mah udah nggak dianggap, nggak diajak salaman, dimelengosin, dibully. Ya Allah apanya gitu, tolong yang mau dibanggain. Ini jelas visi itu perlu dimiliki oleh kita sebagai generasi muda, dan sekali lagi Jokowisme itu tidak ada prioritas sama sekali. Betul. Kita butuh negeri ini menjadi negeri yang tetap sesuai dengan founding fathers kita, negeri yang berdaulat, negeri yang berpandangan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan tertuang dalam kalimatun sawa, satu komitmen konsensus bersama yang bernama Pancasila. Nah, Pancasila itu adalah salah satu kompromi dalam bentuk-bentuk pergaulan sosial politik secara nasional. Maka mari kita mulai berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa menjadi titik berangkat dan titik tuju, sehingga kita menjadi negara yang maju, berdaulat, dan memiliki daya saing dan berwibawa di hadapan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.